beribadah anak. Semua diberkati oleh Tuhan. Ya, semua ya diberkati oleh Tuhan. Jadi anak yang manis, jadi anak yang pintar. Sekalipun kalian tidak beribadah di gereja, tapi kalian tetap bisa beribadah lewat YouTube. Kan kalian juga suka main HP. Nah, ini kesempatan kalian bisa beribadah bersama-sama. Sekarang kalian boleh duduk diam, duduk manis. Nanti kalau kalian diajak memuji Tuhan, boleh bangun, boleh berdiri, memuji, memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang dan kalian diberkati, ya. Tuhan Yesus memberkati ibadah anak, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu GSD apa Jalbau. Coba beri kemuliaan Tuhan Yesus, ya. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nafili. Saya paling suka dalam hal seni seperti menari maupun menyanyi. Dan saya memiliki cita-cita sebagai orang sukses agar saya bisa membantu sesama yang membutuhkan dan berkekurangan. Dan saya adalah Hero of God. Halo, nama saya Louis. Saya paling suka bermain game. Dan cita-cita saya adalah menjadi pengusaha sukses. Dan jika ada kesempatan, saya ingin menjadi pemilik sebuah situs game online. Dan saya adalah Hero of God. Hai teman-teman, nama saya adalah Bia Natali. Saya paling suka menyanyi. Cita-cita saya menjadi seorang pramugari. Dan saya adalah Hero of God. Hai, apa kabar? Nama saya Teresa. Saya paling suka menari. Cita-cita saya menjadi dokter. Dan saya Hero of God. Teman-teman, nama saya Excel. Saya suka bermain bola. Cita-cita saya ingin menjadi pilot. Dan saya adalah Hero of God. Nama saya Glory. Glory suka menyanyi dan menari. Cita-cita Glory mau menjadi pilot. Dan Glory adalah Hero of God. Dan memain bola. Gigi. Halo teman-teman, nama saya Dylan. Saya suka nyanyi. Cita-cita saya jadi penyanyi. Saya adalah Hero of God. Nama saya Sergio. Saya paling suka main skuter. Cita-cita saya menjadi polisi. Dan saya adalah Hero of God. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat kan?
Karena kita percaya dan kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang selalu ada bersama kita, yang selalu menjaga kita, dan yang selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Kalau berkatilah ya Tuhan Yesus guru-guru sekolah minggu kami yang selalu membimbing kami dan yang nantinya akan membawakan firman Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, berkatilah kami juga dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari COVID-19 yang sedang menyerang banyak orang ini ya Tuhan Yesus. Walaupun kami melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami yang sungguh-sungguh untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu ini secara online ini pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menaikkan satu lagu pujian, yaitu I Love You Jesus. Mari semuanya kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Lebih semangat lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Mau Cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan, dan kita harus bersungguh-sungguh memuji. Meskipun badai sulit terganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Kau cinta Yesus selamanya. Kau cinta Yesus.
sha'nahu. Mari kita bersungguh-sungguh untuk menuju Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya, dengan Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti awan hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena
adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Aku senang jadi
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa mulai beribadah meskipun secara online. Tuhan, tolong kami agar kami tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, tetap menjadi anak yang baik walaupun dalam keterbatasan karena keadaan. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami tidak menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami ketika kami tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk terus menjadi anak yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkati setiap orang yang ada di lingkungan kami. Tuhan, kami berkati orang tua kami hingga semua yang telah terlibat dalam setiap kegiatan acara ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memulihkan keadaan ini agar kami bisa beribadah kembali di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan lupa ya teman-teman, mari gabung bersama kami dalam Kids Service setiap hari Minggu jam 4 sore. Ditunggu ya teman-teman. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.